Salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, selama seminggu yang telah berlalu ini, kita telah dibawa melalui berbagai peristiwa, tantangan, dan momen-momen kehidupan. Di dalam segala hal, kita telah dipelihara oleh perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita melihat kembali ke belakang, seminggu yang telah berlalu ini, betapa seringnya kita mungkin terlewat di dalam memperhatikan perlindungan dan kebaikan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ada saat-saat di mana kita merasa kesulitan, kecemasan, dan tantangan-tantangan, sehingga membuat kita lupa bahwa Allah senantiasa mengawasi dan melindungi saudara dan saya. Mengambil waktu sejenak untuk merenung dan bersyukur atas perlindungan Tuhan sepanjang seminggu ini membawa kita kepada kesadaran akan kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Setiap langkah kehidupan kita, setiap tarikan nafas yang kita ambil, dan setiap perlindungan yang kita nikmati adalah semata-mata oleh karena anugerah dari Tuhan. Dan pada kesempatan ini pula, kita telah tiba dalam pelajaran sekolah sahabat yang baru dengan tema Kitab Mazmur. Dan pelajaran pertama dengan topik cara membaca Mazmur memberikan kita kesempatan untuk lebih dalam lagi merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kitab Mazmur memberikan suara bagi perasaan kita, pujian kita, dan harapan kita kepada Sang Pencipta. Dalam membaca Mazmur, kita belajar untuk menyatakan rasa syukur kita atas segala yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Setiap bait di dalam kitab ini adalah bukti bahwa Tuhan layak dipuji, baik dalam kesenangan maupun kesedihan kita. Oleh karena itu, mari kita untuk beberapa menit ke depan ini membuka hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan lewat mempelajari akan ringkasan pelajaran sekolah sahabat ini, sehingga pelajaran ini dapat memberikan manfaat bagi kita untuk kita di bawah lebih dekat kepada Tuhan dan dapat menguatkan akan iman serta hubungan kita dengan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam Lukas 24 ayat 44 dan 45. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudaraku, sepanjang triwulan kita ini, kita diminta untuk dapat membaca dan merenungkan akan kitab Mazmur. Mungkin pertanyaan yang timbul di dalam benak pikiran kita adalah, bagaimana caranya kita dapat membaca akan kitab Mazmur ini? Jawabannya adalah kitab Mazmur hendaknya dibaca dengan mengingat bahwa ini adalah kitab yang khas dalam banyak hal. Apakah yang dimaksudkan bahwa kitab ini adalah kitab yang khas di dalam banyak hal? Berbeda dengan kitab-kitab lain di dalam Alkitab, kitab ini ditulis oleh penulis yang berbeda-beda, pada waktu dan keadaan yang berbeda pula. Mulai dari Musa hingga kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babilonia. Jadi penulisnya bukan hanya satu orang saja, tetapi ada beberapa dari berbagai kalangan. Ini mencakup tema dan gaya yang beragam seperti pujian, sumpah, ratapan, maupun sejarah. Dan untuk beberapa menit ke depan ini kita akan melihat bersama kitab nyanyian, para penulis dan pengalaman mereka, tema dan gaya, sebuah kitab doa, dan tokoh utama, yakni Tuhan. Mari kita mengikuti pelajaran berikut ini. Kitab nyanyian pujian. 1 Tawarik 16 ayat 7 mengatakan, "Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan." Kalau kita melihat kitab Mazmur ini, dikenal dengan nama di dalam bahasa Yunani Psalmoi, atau lagu yang dinyanyikan dengan iringan musik. Dan ini merupakan judul kitab dalam Septuaginta atau LXX. Dalam bahasa Ibrani, namanya adalah Tehillim atau memuji. Mazmur digunakan sebagai himne untuk dinyanyikan selama kebaktian di bait suci dan di sinagog. Lebih lanjut lagi, referensi dibuat untuk instrumen, melodi, dan pemimpin paduan suara dalam superskripsi beberapa Mazmur. Misalnya di dalam Mazmur 9, Mazmur 45, dan Mazmur 88. Kalau mungkin ada yang belum mengetahui apa superskripsi yang dimaksudkan. Superskripsi adalah bagian dari surat yang terletak di bagian atas dan mencakup informasi tentang alamat penerima, pengirim, dan tanggal surat. Ini digunakan untuk memastikan surat dikirim ke orang yang tepat dan untuk tujuan identifikasi serta pengiriman yang tepat. Dan superskripsi menjadi bagian penting dalam surat menyurat dan menunjukkan etiket serta formalitas dalam komunikasi tertulis. Dan hal ini dimuat di dalam kitab Mazmur. Beberapa di antaranya digunakan pada momen-momen khusus. Contohnya seperti ini. Pada saat-saat ibadah di hari Sabtu atau hari Sabat di dalam Mazmur pasal 92.
selama perayaan tahunan bulan baru atau Halel Mesir dan Halel Agung. Halel Mesir di dalam Mazmur 113-118 dan Halel Agung di dalam Mazmur 136. Halel Mesir ini dinyanyikan di bait dan di sinagog-sinagog pada waktu Paskah dan perayaan Pentakosta, perayaan Pondok dan perayaan Penahbisan. Sedangkan Halel Agung dinyanyikan pada acara-acara yang penuh dengan sukacita. Dan pada ibadah pagi di sinagog atau Halel harian dalam Mazmur 145 sampai 150. Jadi kitab Mazmur ini berisikan nyanyian pujian yang digunakan di dalam acara-acara ibadah untuk memuji dan membesarkan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan juga ini dapat menjadi bagian bagi kita yang hidup di akhir zaman ini di dalam perbaktian kita. Puji-pujian kepada Tuhan kita menggunakan akan ayat-ayat di dalam kitab Mazmur ini untuk mengagungkan, meninggikan, dan memuliakan Tuhan. Jadi kitab Mazmur adalah merupakan kitab nyanyian pujian kepada Tuhan. Penulis dan pengalaman mereka. Mazmur 3 ayat 1 dari Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Sebagaimana kita telah pelajari sebelumnya, bahwa kitab Mazmur bukan hanya ditulis oleh satu orang saja, tetapi ditulis oleh beberapa orang di dalam setiap situasi-situasi yang berbeda-beda dan juga pengalaman yang berbeda-beda. Sekarang kita akan melihat bersama siapa saja penulis kitab Mazmur ini. Sebagian besar Mazmur ditulis oleh Daud dan kita sudah mengetahui bahwa mayoritas dari kitab Mazmur ini adalah Daud yang merupakan penulisnya. Dan mari kita lihat penulis-penulis kitab Mazmur yang lain. Di antaranya Asaf dan anak-anaknya, anak-anak Korah, Heman orang Ezrahi, Etan orang Ezrahi, Salomo dan Musa. Dan kita bisa lihat di sini pasal-pasal berapa saja yang dituliskan oleh orang-orang ini. Dan kalau kita melihat lebih lanjut bahwa banyak Mazmur mengungkapkan pengalaman pribadi penulisnya dan sangat mirip dengan pengalaman kita yang kita rasakan setiap hari di dalam kehidupan kita. Di sana dicatat mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi, keraguan dan penderitaan, pengalaman pengampunan ilahi, sukacita, komitmen dan rasa syukur kepada Tuhan atas kesetiaan dan kasih sayang Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, percaya kepada janji-janji ilahi, kesaksian penebusan, dan jeritan untuk mendapatkan keselamatan. Dan kalau kita melihat ayat-ayat yang dituliskan di dalam kitab Mazmur ini yang berisikan pengalaman-pengalaman pribadi dari penulisnya, menyatakan bahwa baik penulis-penulis kitab Mazmur di dalam perjanjian lama maupun dengan kehidupan kita pada saat ini tidak jauh berbeda. Kita juga mengalami tantangan di dalam kehidupan, kita mengalami problema di dalam kehidupan, kita mengalami kesulitan, kadangkala kita ragu dan kita mengalami penderitaan. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja ayat-ayat di dalam kitab Mazmur ini, tetapi di sana dicatat mengenai pengharapan di dalam Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, komitmen dan rasa syukur kepada Tuhan. Dan ini dapat memberikan pelajaran kepada kita bahwa walaupun kita mengalami tantangan-tantangan di dalam kehidupan, situasi-situasi yang kadangkala tidak menentu di dalam kehidupan, tetapi kita harus memiliki pengharapan, kita harus percaya, kita harus yakin hanya kepada Tuhan. Dan mari kita menggunakan akan tulisan dari kitab Mazmur ini untuk memberikan kekuatan kepada diri kita, kepada orang lain, bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Biarlah lewat pengalaman dari para penulis dari kitab Mazmur ini dapat memberikan pelajaran kepada kita untuk kita terus bertahan di dalam setiap situasi kehidupan kita. Kita harus terus setia kepada Tuhan. Selanjutnya mari kita lihat tema dan gaya penulisan dari kitab Mazmur ini. Mazmur 19 ayat 1 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur mencakup beragam tema yang mencakup seluruh pengalaman manusia dan hubungannya dengan Tuhan. Tema-tema yang dapat kita peroleh di dalam kitab Mazmur ini diantaranya adalah nyanyian pujian yang memuji Tuhan sebagai pencipta, penguasa, dan hakim. Mazmur ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang melimpah. Ratapan memohon kepada Tuhan untuk membebaskan kita dari masalah. Mazmur hikmah dengan pedoman praktis seumur hidup. Mazmur raja yang menunjuk pada Kristus sebagai raja dan pembebas. Mazmur sejarah yang mengulas sejarah masa lalu Israel dan kesetiaan Tuhan terhadapnya. Kalau kita melihat akan tema-tema ini, memberikan gambaran kepada kita bahwa Mazmur ini berisikan nyanyian, pujian, ucapan syukur, permohonan, hikmat, pergumulan yang ditujukan manusia kepada Tuhan.
Dan ini menunjukkan bahwa hanya Allah lah sebagai sumber pertolongan yang sanggup menolong, yang sanggup membebaskan manusia dari setiap tantangan-tantangan kehidupan. Tema-tema ini ditulis dalam bentuk puisi. Puisi Ibrani berbeda dengan puisi Barat. Beberapa gaya puisi Ibrani adalah paralelisme atau gabungan kata-kata, frase atau pemikiran secara simetris, membandingkan atau mengulangi sebuah gagasan. Contohnya adalah di dalam Mazmur 8 ayat 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Perumpamaan menggunakan bahasa kiasan. Mazmur 98 ayat 8 sebagai contohnya. Mazmur 98 ayat 8 sebagai contohnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Penulis menggunakan bahasa kiasan di dalam menggambarkan suatu hal. Merisme mengekspresikan keseluruhan melalui bagian-bagian yang berlawanan. Contohnya di dalam Mazmur 88 ayat 1. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku siang hari, aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Ada siang dan malam. Dan permainan kata. Penggunaan kata-kata dengan suara yang mirip untuk menyoroti pesan. Dalam Mazmur 96 ayat 5 terdapat permainan kata antara Elohim yang ditujukan kepada Allah dan Elilim yang ditujukan kepada berhala. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Ini merupakan Elilim atau berhala. Tetapi Tuhanlah atau Elohim yang menjadikan langit. Dan kalau kita melihat tema dan gaya penulisan akan kitab Mazmur ini, menunjukkan bahwa ada keindahan dan keteraturan di dalam menuliskan akan puisi-puisi dalam kitab Mazmur ini. Allah adalah Allah yang teratur, yang mencintai keindahan. Dan penulis kitab Mazmur ini merefleksikan akan keindahan dan keagungan Tuhan. Sebuah kitab doa. Mazmur 143 ayat 1. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Pemazmur menyapa Tuhan dalam doa secara pribadi. Perhatikanlah teriakku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Mazmur 5 ayat 2. Jadi kitab Mazmur ini selain merupakan nyanyian puji-pujian, juga merupakan doa yang disampaikan oleh penulis kepada Tuhan. Dalam Mazmur, Tuhan dan manusia berinteraksi dengan jelas. Melalui doa dan pujian, manusia dibawa ilham Roh Kudus mewujudkan harapan, ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan rasa sakitnya. Perasaan yang melampaui keadaan agama, suku, atau gender pembacanya. Dan kita semua dapat mengidentifikasi pada suatu waktu atau waktu yang lain dengan isi dari kitab Mazmur. Maksudnya adalah, walaupun kita di dalam situasi yang berbeda-beda atau di dalam waktu yang berbeda-beda, kita dapat menggunakan akan kitab Mazmur ini sebagai pegangan kita, sebagai motivasi kita, sebagai pengingat kepada kita bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Akan ada harapan, akan ada kebebasan di dalam ketakutan, dan akan ada pemulihan di dalam setiap kesedihan kita yang kita dapat temukan di dalam ayat-ayat di dalam kitab Mazmur ini. Dan ini merupakan permohonan-permohonan doa yang disampaikan oleh penulis kitab Mazmur kepada Tuhan, dan dapat kita ambil ayat-ayat tersebut untuk dijadikan permohonan doa kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Selanjutnya, kita dapat melihat dalam doa-doa ini tindakan langsung dari Tuhan. Contohnya di dalam 2 Samuel 23 ayat 1 dan 2. Daud bin Isai, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Kita juga menarik nafas dalam pengharapan bahwa Tuhan mendengar doa kita. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan di dalam Mazmur 66 ayat 19. Jadi kitab Mazmur ini adalah kitab doa. Selain nyanyian pujian kepada Tuhan, kita dapat menggunakan ayat-ayat di dalam kitab ini untuk kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Dan sebagaimana Allah menjawab setiap permohonan dari pemazmur, demikian pula dengan kita yang hidup pada saat ini. Ketika kita menyampaikan akan permohonan kita, Allah akan mendengar dan menjawab akan setiap permohonan saudara dan saya. Tokoh utama, Tuhan. Mazmur 20 ayat 6 mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudaraku, seperti dalam kehidupan pemazmur, Tuhan harus menempati tempat utama di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa kita dapat mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Tokoh sentral di dalam kitab Mazmur adalah
Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya para penulis kitab Mazmur berusaha untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Demikian pula dengan saudara dan saya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 16 ayat 8, Dia selalu ada di dalam pikiran kita. Mazmur 44 ayat 8, kita bermegah di dalam Dia dan memuji Dia sepanjang waktu. Mazmur 46 ayat 1, Dialah perlindungan dan kekuatan kita. Mazmur 47 ayat 1, kita menyambutnya dengan gembira. Mazmur 57 ayat 2, kita berseru kepadanya untuk memohon kemurahannya. Mazmur 62 ayat 8, kita mencurahkan isi hati kita di hadapannya. Mazmur 82 ayat 8, kita menuntut keadilannya. Mazmur 121 ayat 7, kita tahu bahwa Dia melindungi kita dari kejahatan. Berkat Mazmur, kita tahu bahwa Tuhan mendengarkan kita meskipun kita tidak dapat melihatnya dan menjawab doa kita pada waktu yang tepat. Kita akan melihat bersama sepanjang pelajaran kita pada triwulan ini bahwa Allah lah yang adalah tokoh utama. Dialah yang menjadi sumber berkat, Dialah yang menjadi sumber kelepasan, Dialah yang menjadi sumber pengampunan, dan hanya Allah lah yang harus kita sembah. Dan hanya kepada Tuhanlah penghormatan, pujian, penyembahan kita berikan. Tuhan ada di bait sucinya, tetapi Dia juga ada di sisi kita. Kita bisa yakin dan aman oleh kehadirannya. Itulah sebabnya, mari kita utamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun situasi kehidupan kita, besarnya tantangan-tantangan yang kita hadapi setiap saat, ketika kita menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan saudara dan saya, maka Allah akan terus memberkati kita. Dia akan memberikan kelepasan dan kelegaan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita menempatkan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mempelajari akan kitab Mazmur, sehingga kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Ada banyak berkat-berkat yang kami dapat rasakan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.